Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali siswa-siswi kelas 3 yang saya cintai dan saya banggakan, serta teman-teman semuanya pemirsa channel rifanfajrin.com, belajar dan berbagi bersama. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar materi PPKN ya, yang ada di tema 5 subtema 3 ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar menentukan sikap-sikap yang terpuji, dalam keberagaman yang ada di Indonesia ya. Baik, mari kita mulai. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Mari kita langsung saja menuju ke halaman 95 ya, tentang menentukan sikap yang terpuji ya. Di sini ada pertanyaan, bagaimanakah sikapmu ya. Kemudian kita diminta untuk memberi tanda centang ya, atau checklist seperti ini ya, untuk pernyataan sikap yang benar atau sikap yang terpuji ya. Lalu kita beri tanda silang untuk pernyataan sikap yang salah atau yang kurang terpuji. Oke. Untuk pernyataan yang pertama, mari kita baca bersama-sama. Kita adalah bangsa Indonesia, meskipun berbeda suku bangsa. Ya. Ini kita harus merasa bahwa kita semuanya adalah bangsa Indonesia, ya. Meskipun berbeda suku bangsa. Jadi di Indonesia ini kan memang negara yang terdiri atas berbagai suku bangsa ya, banyak suku bangsa. Misalnya suku bangsa Jawa, suku Bali ya, kemudian suku Dayak, Ambon, dan sebagainya, Aceh dan sebagainya ya. Nah, meskipun berbeda-beda suku bangsa itu ya, kita harus tetap merasa bahwa kita adalah merupakan bangsa Indonesia ya. Maka ini adalah sikap yang tepat atau sikap yang terpuji, maka kita berikan tanda centang. Kemudian ke pernyataan yang kedua, aku hanya akan berteman dengan sesama suku bangsa. Nah, ini. Berteman dengan sesama suku bangsa saja berarti misalnya saya orang Jawa misalnya, maka saya hanya akan berteman dengan anak-anak yang hanya dari suku Jawa. Atau bila saya berasal dari suku Sunda, saya tidak akan berteman dengan suku Jawa, saya hanya akan berteman dengan suku Sunda. Saya tidak akan berteman dengan suku anak-anak yang berasal dari suku Betawi. Nah, ini. Bagaimana kalau pernyataannya seperti itu? Nah, tentu kurang tepat ya. Ini merupakan sikap yang salah ya. Mestinya kita sebagai anak yang berasal dari suku Jawa, maka kita tidak hanya berteman dengan anak-anak yang dari suku Jawa saja. Kita harus mau atau harus bisa untuk berteman ya, bergaul dengan anak-anak dari suku bangsa lain, suku Sunda, Jawa, Madura, Betawi ya, suku Banjar, suku Bugis dan sebagainya itu ya. Lanjut ke soal nomor 3. Setiap suku bangsa di Indonesia sama-sama terhormat. Nah, ini. Apabila kita memiliki sikap yang seperti ini ya, menganggap bahwa semua suku itu sama ya, tidak ada suku yang lebih baik daripada suku yang lainnya, ini merupakan sikap yang terpuji. Boleh nggak Pak kita bangga terhadap suku bangsa sendiri? Boleh ya, kita boleh bangga
bahkan harus bangga terhadap suku bangsa sendiri. Namun tidak boleh ya terlalu membanggakan suku bangsa sendiri sehingga merendahkan suku bangsa yang lain. Itu yang tidak boleh ya. Tapi kalau merasa bangga ya, itu harus ya, wajib ya, kita boleh melakukannya. Nah, setiap suku bangsa Indonesia itu sama-sama terhormat. Lanjut ke pernyataan yang keempat. Suku bangsaku adalah yang paling hebat dibandingkan suku bangsa lain. Nah, ini ya yang seperti saya singgung tadi ya. Kita merasa hebat itu boleh, suku bangsa saya hebat. Tapi kalau merasa paling hebat ya, dibandingkan dengan suku bangsa lain ya, apalagi kalau kemudian merendahkan suku bangsa lain, mengejek suku bangsa lain ya, menertawakan suku bangsa yang lain, itu yang tidak boleh, itu yang kurang tepat ya, bukan merupakan sikap yang terpuji ya. Maka untuk pernyataan yang keempat ini kita silang ya. Oke, selanjutnya ke pernyataan yang terakhir. Kita harus sedia menolong siapa saja meskipun berbeda suku bangsa. Nah, ini merupakan sikap yang terpuji ya, maka kita centang ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah pun juga demikian ya. Di sekolah kita sendiri ya, di sekolah kita ini kan ada yang berasal dari suku Jawa ya, mayoritas suku Jawa, tetapi ada juga teman-teman yang berasal dari suku bangsa yang lain ya. Ada teman kita yang dari Betawi, ada yang dari Sunda, kemudian ada yang dari Ambon ya, bahkan ada yang dari Papua ya kemarin ya. Ini di sekolah kita ya, ada yang dari Papua, kemudian ada yang dari Sumatera, Aceh ya. Kita harus menolong siapa saja ya. Kalau kita sedang bermain ya, ada teman yang jatuh ya, kita harus segera menolongnya. Dan tidak boleh ya, karena dia suku bangsa yang lain maka kita tidak mau menolong ya, tidak boleh ya. Kita harus bersedia menolong siapa saja meskipun berbeda suku bangsa. Oke ya. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 110 ya. Kita belajar melengkapi pernyataan yang tepat ya. Kita melengkapi pernyataan dengan cara melingkari kata yang tepat. Oke, langsung saja ke soal nomor 1 ya. Bangsa Indonesia terdiri dari beraneka atau satu suku bangsa ya. Tentu saja kita lingkari yang beraneka suku bangsa ya. Sudah saya jelaskan tadi ya di awal bahwa ada banyak sekali ya bermacam-macam suku bangsa yang tinggal mendiami negara kita, Republik Indonesia. Lanjut ke nomor 2. Terdapat beragam perselisihan atau kebudayaan suku bangsa di Indonesia. Nah, ini beragam kebudayaan ya yang tepat. Nah, beragam kebudayaan suku bangsa di Indonesia itu ada bermacam-macam juga ya. Ada yang beragam dari sisi bahasanya ya, kita memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda, yang beraneka ragam. Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Madura dan sebagainya ya. Tuh. Selain beragam dari bahasa, kita juga beragam pula pakaian adatnya, bentuk rumah adatnya, rumah tradisionalnya ya, tarian daerah atau tarian adatnya, pakaian daerahnya, sampai makanan khas dari daerah masing-masing pun kita sangat beragam ya. Semuanya itu justru merupakan kekayaan budaya Indonesia yang harus kita banggakan ya, kita syukuri dan kita banggakan ya. Jangan dijadikan sebagai alasan untuk saling bersaing ya, saling mengejek ya antar suku bangsa ya, jangan sampai.
Oke. Nomor 3, beraneka tarian dari setiap suku bangsa merupakan kekayaan budaya Indonesia. Nah, ini tidak ada yang dilingkari ya, karena ini sudah merupakan satu pernyataan yang utuh ya. Lanjut ke soal nomor 4. Meskipun terdiri dari beraneka suku bangsa, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang utuh atau terpecah belah, yang utuh ya. Nah, ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda ya, terdiri dari beraneka suku bangsa, namun tetap satu jua ya. Kita merupakan bangsa yang satu. Semboyan itu ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ada di lambang negara kita, Garuda Pancasila. Di mana? Tertulis di mana? Di pita ya, di pita yang dicengkeram oleh burung Garuda gitu ya. Lanjut ke nomor 5. Keberagaman suku bangsa merupakan kekayaan atau masalah bangsa Indonesia. Nah, ini merupakan kekayaan ya, kekayaan bangsa Indonesia. Oke. Bahkan orang-orang dari luar negeri ya, para turis asing itu kalau bepergian ke daerah-daerah di Indonesia itu mereka sangat kagum ya, sangat senang ya. Mereka berkunjung ke Sumatera, berkunjung ke Kalimantan, berkunjung ke Jawa, ke Bali, nah, mereka sangat takjub ya, takjub, kagum akan kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Bahkan mereka mencoba makanan tradisionalnya, mencoba musik atau gamelannya, mencoba alat-alat musik tradisional dari beberapa suku bangsa. Mereka sangat senang ya. Jadi bangsa kita itu sangat kaya akan budaya. Nah, itu yang harus menjadikan kita bangga dan bersyukur. Jangan sampai justru menjadikan masalah bagi kita ya. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kita semuanya ya bisa menjadi warga negara Indonesia yang baik ya, yang bangga terhadap suku masing-masing, tetapi juga dibarengi dengan rasa saling menghormati antar suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Mari kita akhiri, jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.